Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Karima Syaputri, mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019, NIM 19015199. Nah, adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya yang berjudul menganalisis pesan moral yang terdapat dalam iklan Bukalapak edisi Bulinda menggunakan semiotika Ronald Barthes. Nah, adapun tujuan dari analisis ini adalah ingin mengangkat serta menganalisis pesan moral yang terkandung dalam iklan Bukalapak yang tayang di YouTube edisi Bulinda, yang dimana iklan ini menceritakan kisah nyata tentang kehidupan perantau anak kos yang mengekos di kos Bulinda. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang dimana menggunakan metode konten analisis atau analisis isi, yang dimana analisis isi adalah penelitian yang bersifat membahas mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Kemudian, penelitian ini menggunakan model semiotika Ronald Barthes, yang dimana Ronald Barthes membagi semiotika menjadi 3, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos, yang dimana denotasi adalah makna yang paling nyata dari tanda. Kemudian terdapat konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan petanda pada tahap kedua. Kemudian terdapat juga mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan atau masyarakat menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. PT Bukalapak.com kemudian disebut dengan Bukalapak merupakan usaha yang bergerak di bagian jasa portal web. Bukalapak pertama kali berdiri pada tanggal 10 Januari tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Fajrin Rashid, dan Nugroho Heru Cahyono. Kemudian di tahun 2011 menjadi PT, yang dimana PT Bukalapak mengelola salah satu online marketplace yang berpusat pada pembelanjaan daring di Indonesia. Pada saat ini, Bukalapak telah menjadi startup unicorn, yaitu memiliki nilai kapitalis lebih dari 1 miliar dolar di Indonesia setelah Gojek dan Tokopedia. Bukalapak sebagai perusahaan e-commerce selalu berinovasi melalui berbagai strategi baik dalam layanan maupun pemasaran. Untuk keberlangsungan strategi pemasaran, Bukalapak seringkali membuat promosi ataupun iklan di berbagai media. Sebagai contoh yaitu iklan edisi Bulinda yang memiliki durasi 6 menit 28 detik yang diproduksi oleh agensi lokal yaitu Rekreasi Kreatif Playground, yang dimana rekreasi ini didirikan pada tahun 2014 oleh Imam Syafi'i dan Anggi Sono Senjaya. Untuk mengetahui makna atau pesan ataupun pesan moral yang ingin disampaikan pada iklan Bukalapak edisi Bulinda ini, maka mari kita analisis melalui teori semiotika Ronald Barthes. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Sare wae. Jam seberapa ieu? Disiplin atuh. Pada skin pertama secara denotasi, pengambilan gambar pada skin ini menggunakan medium close up yang berfokus pada salah satu tokoh yang bernama Ari sebagai tokoh utama. Pada skin tersebut terlihat jam waker yang sedang berdering menunjukkan pukul 7 lewat, namun Ari masih tertidur. Kemudian Bulinda yang berperan sebagai ibu kos mendengar suara alarm tersebut langsung membangunkan Ari. Ari pun terbangun dan menghampiri Bulinda. Secara konotasi pada skin ini dapat terlihat dari karakter ditampilkan pemain, diantaranya Ali sebagai pemeran utama memiliki karakter yang pekerja keras namun kurang bisa membagi waktu atau kurang disiplin.
Ini terbukti dari Ari yang suka bangun kesiangan. Kemungkinan hal ini dikarenakan sebelumnya dia bergadang untuk mengerjakan tugas. Ini terlihat dari Ari yang tidur di meja kerja atau meja belajarnya. Terdapat juga Bu Linda yang memiliki karakter yang berusaha untuk mendidik anak-anak kosnya agar dapat bangun tepat waktu serta menjadi orang yang disiplin. Di scene pertama ini Bu Linda diperlihatkan sebagai karakter sosok yang bawel namun perhatian. Mitos pada scene ini yaitu bangun kesiangan atau tidur pada pagi hari dianggap tidak pantas atau saru oleh sebagian masyarakat Indonesia. Orang dulu sering mengatakan, "Pamali, jangan tidur kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam." Nah, orang dulu selalu sesuai dengan keadaan serta situasi pada waktu itu seringkali memberikan pepatah, nasihat, dan motivasi dengan bahasa kiasan atau simbol. Kalimat ini bermaksud untuk memotivasi masyarakat agar bangun pagi kemudian melakukan aktivitas, khususnya untuk mencari rezeki. Hatur nuhun bukeuna. Sami. Mangga. Mangga. Apaan nih? Ngomong itu. Ingat semesteran, ulah bobogohan wae. Nah, pada skin kedua, secara denotasi, skin kedua ini menampilkan Ari dan teman kosnya bernama Mario sedang menerima tamu perempuan. Pada skin ini, pengambilan gambar secara medium shoot. Diperhatikan juga, Ari dan Mario terlihat bahagia atas kedatangan dua teman perempuannya. Namun kemudian tiba-tiba Bu Linda datang dan menanggapi hal tersebut berbeda. Dia pikir dua teman perempuan mereka itu adalah pacar mereka, padahal kedua perempuan itu hanya ingin mengembalikan buku yang dipinjam mereka. Secara konotasi, bagian ini pengiklan berusaha menjelaskan dan menampilkan sikap peduli Bu Linda kepada anak-anak kosnya agar mereka memikirkan kuliahnya daripada sibuk memikirkan pacaran. Walaupun cara Bu Linda berkesan menuduh bahwasanya kedua tamu perempuan tersebut yang berkunjung ke kosannya merupakan pacar dari Ari dan Mario tanpa meminta penjelasan dan mendengarkan keterangan dari mereka terlebih dahulu. Mitos pada skin ini menurut masyarakat di Indonesia, jika ada wanita yang berkunjung ke kosan putra atau sebaliknya dipandang tidak baik atau tidak etis. Dan kebanyakan di Indonesia jika perempuan dan laki-laki sedang berkomunikasi berduaan biasanya sering dianggap memiliki hubungan yang khusus gitu. Makanya tidak heran jika Bu Linda mengira mereka itu berpacaran. Paling bawel, tapi juga paling baik. Secara denotasi, pada skin ini terlihat sedang turun hujan, lalu terlihat Bu Linda yang sedang keluar rumah berlari untuk mengangkat pakaian Ari dan Mario yang sedang dijemur. Pada skin ini terdengar suara voice over atau VO dari Ari, paling bawel juga paling baik. Pada skin ini, pengiklan secara konotasi berusaha menjelaskan karakter sosok Bu Linda yang sebenarnya. Walaupun Bu Linda orangnya bawel, namun dia sangat penyayang dan peduli kepada anak-anak kosnya. Terbukti di tengah hujan yang turun, Bu Linda rela berlari hujan-hujanan untuk menyelamatkan pakaian Ari dan Mario agar tidak basah lagi. Ini terlihat juga jelas dari VO Ari. Adapun mitos pada penggalan skin ketiga ini terdapat pada karakter Bu Linda. Banyak orang yang mengatakan jika perempuan bawel atau cerewet pertanda dia itu perhatian atau sayang. Sebaliknya, jika dia cuek atau diam itu pertanda dia tidak perhatian atau tidak memiliki rasa sayang. Kebanyakan orang yang memiliki sifat seperti ini seringkali menampilkan kebaikannya tidak secara terang-terangan, namun lebih memperlihatkan secara tertutup. Tapi sambil ngomong ya udah kalian minder kayak gitu. Bu Linda, pakai Bukalapak.
Dua-duanya magic jug, Bu. Banyak amat. Iya, anak saya 2. Pasti mereka yang beliin. Iya, inilah kami anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati. Nah, secara denotasi, di skin terakhir ini diperlihatkan ketika mereka sedang makan bareng, tiba-tiba terdapat 2 paket yang datang dari Bukalapak, dan ternyata kedua paket itu berisikan magic jar yang ternyata dibeli oleh Ari dan Mario untuk Bu Linda. Pada pengambilan gambar terakhir ini menggunakan teknik long shoot, menampilkan para pemain berkumpul bersama di meja makan menggunakan pakaian bernuansa merah. Terdengar juga di akhir suara VO Ari. Inilah kami, anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati. Nah, secara konotasi pada skin ini tidak hanya diperlihatkan toleransi aja, namun juga diterangkan pesan terhadap arti sebuah keluarga. Seperti dikatakan pada VO Ari bahwasanya keluarga tidak harus karena pertalian darah, tetapi juga memiliki pertalian hati, yang dimana keluarga di sini memiliki arti lain, yaitu keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang dapat membentuk karakter serta kepribadian bagi para anggotanya. Maka Ari tidak salah jika mengatakan bahwa keluarga tidak harus memiliki pertalian darah, namun memiliki pertalian hati, karena Ari dan Mario bersamanya mereka dengan Bu Linda, mereka belajar membentuk karakter dan serta kepribadian. Nah, secara mitos berdasarkan aspek denotasi konotasi di atas dapat dianalisis bahwa skin ini sedang menyampaikan suatu anggapan mengenai Indonesia memiliki ragam budaya, ras, suku, bangsa, agama, dan etnis. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki suku bangsa sekitar 1340. Di antaranya suku terbesar adalah Jawa dan disusul oleh suku Sunda dan disusul oleh suku Batak dan masih banyak lainnya. Selain itu, skin ini juga ingin menyampaikan anggapan bahwasanya Indonesia memiliki ikatan kekeluargaan yang erat dengan bangsanya, walaupun itu tidak kenal ataupun tidak memiliki ikatan darah. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya iklan Bukalapak edisi Bu Linda menampilkan adegan yang mencerminkan nilai-nilai moral, diantaranya disiplin, peduli sosial, dan toleransi. Karakter utama membawa peran besar terhadap penyampaian pesan moral yang ingin disampaikan pengiklan kepada penonton. Dapat ditemukan juga pesan moral pada dalam iklan Bukalapak edisi Bu Linda melalui teori semiotika Bartha, bahwasanya yang pertama pesan moral disiplin, yang dimana ditampilkan melalui objek Bu Linda dengan diperkuat dengan kalimat-kalimat ajakan terhadap moral disiplin. Yang kedua, pesan moral terhadap peduli sosial yang ditunjukkan melalui sikap objek tokoh Bu Linda yang mencerminkan sikap-sikap peduli terhadap anak-anak kosnya. Yang ketiga adalah pesan moral toleransi yang disampaikan dengan pemaknaan dari hasil VO yang ditampilkan pada objek. Terlihat jelas kalimat keluarga tidak harus karena pertalian darah, tetapi juga pertalian hati. Nah, dari sini juga bisa kita tarik kesimpulan, ketika kita ingin melihat seseorang, jangan lihat dari satu sudut pandang aja gitu, namun perhatikan juga di balik sosok tersebut gitu kan. Seperti halnya sosok Bu Linda yang dimana terlihat sering bawel, suka ngomel-ngomel dan lain sebagainya, namun ternyata di balik sikapnya itu memiliki hati yang baik, terus memiliki disiplin yang tinggi, terus penyayang dan perhatian terhadap anak-anak kosnya.